Kebaktian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Kalvari Bukit Tengkorak. Hari semakin panas. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah dan makin menanjak. Pendakian yang berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Yesus jatuh lagi, tetapi ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Dia menangis bersamamu, dan bersamamu dia akan ditinggalkan. Ketika semua daya tahan habis, engkau seakan tidak dapat melanjutkan, engkau tetap melanjutkan. Engkau tersandung tepat di samping kami ketika ragu. Itu selalu menghantuimu, akhirnya menembasmu, dan menghilangkan harapan yang mendorongmu. Ini adalah musim gugur ketiga dan sakit yang terburuk. Turunan panjang ini melalui kegelapan menuju depresi, dari mana tampaknya tidak ada kebangkitan dan kemauan untuk bangkit atau bernafas atau menahan detak jantungmu sendiri. 2 kali engkau selamat, yang ketiga kali ini pasti akan membunuh. Dan engkau hampir bisa berharap untuk kekalahan itu, kecuali itu di cuaca dingin, tempat membeku. Engkau menemukan Tuhanmu di sampingmu berlutut. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih, cinta sejati tidak akan pernah mengenal rasa letih. Pemberian diri yang tulus dan total adalah bahasa paling dalam dari cinta. Dan karena cinta, Yesus rela bangun kembali untuk menuntaskan misi cinta kasih-Nya. Maka ataupun masyarakat, marilah berdoa. Ya Yesus, ada kalanya kami lelah dengan derita yang kami lalui. Bantulah kami untuk melihat bahwa di balik derita yang kami alami saat ini, kami sebenarnya sedang dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik, serta menjadi keluarga yang semakin. 10 pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka.
Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya satu tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum, pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu hanya menimpa tubuh, tetapi juga mengoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak hanya menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa kehidupannya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Ibu, Bapa, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Demikianlah kata-kata yang sering kita dengar. Tubuh yang sehat menjadi prasyarat untuk memiliki ketenangan batin. Namun sadar atau tidak, kita justru merusak tubuh kita sendiri. Tidak jarang kita tidak mencintai tubuh kita sendiri. Kita mencari kenikmatan jasmani dan mengorbankan diri kita. Bahkan kita menjual diri kita hanya karena prioritas nilai yang salah. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Marilah berdoa. Ya Yesus, maafkan bila kami mengukur kebahagiaan kami dengan harta dan kenyamanan kami yang justru membuat kami merasa tidak bahagia. Bukalah mata kami terhadap kebutuhan keluarga dan sesama kami. Dan juga bantulah kami untuk mampu melihat bahwa cintamu kepada kami dan keluarga kami itulah yang paling berharga di hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia, dan kini tiba saatnya Dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencapakan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada palang penghinaan, yaitu kayu salib. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah mereka tidak tahu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tidak ada cara yang lebih radikal bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya selain membiarkan dirinya dalam pribadi putranya dipaku di kayu salib. Menyaliban adalah hukuman paling memalukan dan mengerikan yang pernah dilakukan pada zaman dulu. Karena itu, tidak seorang pun bisa mengeluh Allah tidak tahu penderitaan saya. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga Ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes yang setia mengikuti jalan salib Tuhan? Marilah berdoa. Ya Yesus, kami sering tidak terima dengan kesulitan yang kami alami sampai menganggap Engkau meninggalkan kami sendiri. Namun lewat salib-Mu, Engkau menunjukkan bahwa Engkau mengerti penderitaan kami. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh kesusahan kami dan kesusahan orang-orang yang bergulat dalam sakit dan kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini.
Bapa kami. Yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Kita semua diajak untuk berlutut. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan abu, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangannya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengucapnya, ia tidak mau minum. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 malam. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 7. Sebab matahari tidak bersinar. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian. Sampai-sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, sehingga ia berteriak dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Namun ia tetap taat kepada Bapa sampai wafat dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Waktu itu tabir bait suci terbelah 2, dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Golgota, Golgota, berbagai tubuh tak berdaya, kesobek jantungnya mawar merahnya. Kedukaan itu sangat hebat dan dibawa paling ini. Berdiri Bunda saksikan kukira, "Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu?" Oh, Bunda duka cita, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubahnya yang suci. Golgota, Golgota, terukir tualam cinta tetes darah, hapuskan dosa. Mengalir mengalun bersama gelia tubuhnya. Golgota, Golgota, saksikan cinta Tuhan. Terucap dari bibir, tertampar serdadu bengis, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan dipalang ini. Ibu bapa, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih, untuk menyelamatkan kita, Allah mengambil misi berbahaya. Ia memperkenalkan obat kekekalan ke dalam dunia kematian, yakni putranya Yesus Kristus.
Allah membuat pertukaran untuk menyelamatkan kita selamanya. Ia ingin memberi kita hidupnya yang kekal sehingga kita mengalami sukacita, dan Ia menghendaki menanggung kematian kita, keputusasaan kita, penolakan kita, kematian kita, sehingga dapat berbagi dengan kita dalam segala hal. Kematian Kristus ia adalah kehendak Bapa, namun bukan tujuan akhir. Kristus mati untuk kita dapat menukar kematian kita dengan hidupnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang luar biasa besar bagi kami dan keluarga kami, sehingga Engkau pun rela menderita dan wafat bagi kami. Kami mohon, tolonglah kami agar kami mendapat meneladani teladan cinta-Mu bagi keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami, sehingga di akhir kesusahan kami kelak, kami pun dapat ikut bangkit menjadi manusia baru yang penuh cinta kasih bagi keluarga dan sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Penelitian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Sesudah itu Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur dan gaharu. Mereka menurunkan jenazah Yesus lalu membaringkannya di pangkuan Bunda Maria. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga Allah yang terkasih, hati seorang ibu mana yang tak teriris ketika melihat anaknya terbujur kaku tak bernyawa. Maria menerima kembali Yesus, putranya, dengan penuh tabah. Sekali lagi dalam hatinya ia berseru, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Bunda Maria mengikuti jalan salib putranya hingga tuntas. Anaknya yang ketika malam Natal ia pangku penuh sukacita, kini ia pangku dengan kesedihan. Bunda Maria begitu setia akan panggilan hidupnya, yaitu sebagai Bunda Yesus. Bunda Maria adalah teladan sejati dalam menjalani panggilan hidup, karena ia memberikan dirinya, tubuh dan jiwa kepada tugas ilahi yang penuh risiko. Maria diangkat dengan tubuh dan jiwanya ke surga. Maria adalah hamba Allah yang setia. Kesetiaan dan cinta Maria terhadap kehendak Allah tak tergoyahkan walaupun berat beban yang harus dipikulnya. Apakah kita juga setia terhadap Allah dengan menghadiri perayaan Ekaristi dan kegiatan di komunitas umat basis kita masing-masing? Ataukah kita malah melemparkan tanggung jawab itu kepada istri, kepada suami, atau kepada anak-anak kita? Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kami memiliki teladan dalam menghidupi iman seperti Bunda Maria. Bantulah kami agar kami dapat menghidupi iman dan panggilan kami masing-masing hingga akhir hidup kami seperti yang diteladankan Bunda Maria. Bantulah juga agar kami dapat terus setia bersatu dalam hidup kami sebagai sebuah keluarga.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bapa kami, Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud di bawah Yesus dan bersyukur kepada-Mu. Karena sabar akan mulai, maka Yesus diimani dan segera dimakamkan. Namun maut bukanlah akhir dari rencana Tuhan. Ia menderita dan wafat untuk turut merasakan penderitaan kita dan ketakutan kita dalam menghadapi kematian. Dan darinya mengalirlah cinta yang mengalahkan maut, yang akan memulihkan semua luka, kesedihan, dan dosa-dosa kita. Kami sungguh sadar bahwa tanpa
Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, kami serahkan keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, teman-teman kami, mereka yang sakit dan menderita, serta mereka yang telah meninggal ke dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka yang hidup ketenangan dalam kecemasan, penghiburan dalam kesedihan, kesembuhan dalam sakitnya, serta istirahat dalam lelahnya. Serta bagi yang wafat, pengampunan dan istirahat yang abadi. Dan kelak dalam kebangkitan-Mu, pulihkanlah dan bangkitkanlah dunia yang merindukan penghiburan dari-Mu. Bantulah kami seperti para murid yang begitu gembira setelah kebangkitan-Mu dan tidak takut berkorban bagi sesama, terlebih bagi anggota keluarga kami masing-masing, sehingga tercapailah persatuan keluarga di Paroki Santo Eduardus Mangapendar ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh mengikuti pikiran-Mu dalam jalan selanjutnya. Kami juga bersyukur atas kesempatan berdoa bersama sebagai keluarga besar Paroki Santo Eduardus Mangapendar. Di dalam doa dan jalan salib putra ini, kami serahkan keluarga kami dan seluruh keluarga di dunia ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami pula umat Paroki Santo Eduardus Mangapendar ini iman bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahkan ikut merasakan setiap derita yang kami